mengalami kejadian tiba-tiba selamat dari bahaya, mendengar bisikan halus dalam hati yang seolah memberi petunjuk, atau merasakan keberadaan sesuatu yang tak terlihat. Bisa jadi, itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi, ada hodam warisan leluhur yang selama ini menjagamu. Salam Rahayu, sahabat sekalian. Selamat datang di Semula Jadi, tempat kita menggali ilmu warisan leluhur yang sudah hampir punah. Semoga sahabat semua diberikan ilmu yang bermanfaat, amin amin ya robbal alamin. Tahukah sahabat Semula Jadi, sejak zaman dahulu, leluhur Nusantara tidak hanya mewariskan tanah dan keturunan, tetapi juga kekuatan gaib yang tersembunyi. Hodam warisan ini bisa berupa penjaga dari alam halus yang tetap setia mendampingi keturunannya. Meskipun zaman telah berubah, namun, banyak yang tidak menyadari keberadaan hodam ini. Bahkan tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengannya. Ada tanda-tanda khusus yang bisa dikenali. Mimpi bertemu sosok tua berjubah, sering mencium wangi kemenyan atau bunga padahal tidak ada sumbernya, atau merasa ada energi yang melindungi saat menghadapi situasi sulit. Itu adalah isyarat bahwa ada hodam warisan yang masih terhubung dengan garis keturunan. Namun, hodam tidak bisa dipanggil begitu saja tanpa persiapan. Ada tata cara dan ritual khusus yang harus dilakukan agar energi gaib ini benar-benar hadir dan bisa dirasakan. Ritual ini bukan sekadar membaca mantra, tetapi juga menyelaraskan diri dengan energi leluhur agar pintu komunikasi terbuka. Hodam adalah makhluk gaib pendamping yang keberadaannya telah dikenal sejak zaman dahulu. Dalam tradisi ilmu leluhur, hodam bisa berasal dari berbagai sumber, seperti warisan dari garis keturunan, pemberian guru spiritual, atau hasil dari amalan ilmu hikmah yang dilakukan dengan laku tirakat tertentu. Keberadaan hodam ini bukan sekadar cerita turun-temurun, tetapi bagian dari energi gaib yang masih bisa dirasakan hingga sekarang. Hodam warisan leluhur biasanya hadir untuk tujuan tertentu, tergantung pada jenisnya dan bagaimana leluhur dulu menjalin hubungan dengan energi gaib tersebut. Ada yang berfungsi sebagai penjaga, ada yang membantu dalam hal kerezekian, dan ada pula yang membuka jalan dalam pencapaian ilmu spiritual. Berikut jenis-jenis hodam warisan leluhur. Yang pertama, hodam penjaga. Hodam jenis ini bertugas melindungi keturunan dari bahaya, baik yang berasal dari dunia nyata maupun dari serangan gaib. Biasanya, tanda keberadaan hodam ini bisa dirasakan saat seseorang selalu selamat dari situasi yang mengancam, tanpa sebab yang jelas. Ada juga yang merasakan kehadiran energi tak terlihat di sekitarnya, terutama saat menghadapi ancaman. Yang kedua, hodam pembuka rezeki. Hodam ini membantu melancarkan urusan pekerjaan, usaha, dan jalan kehidupan secara umum. Bukan berarti seseorang yang memiliki hodam ini bisa mendapatkan kekayaan tanpa usaha, tetapi lebih kepada terbukanya peluang, dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, dan terhindar dari kesialan dalam mencari nafkah. Yang ketiga, hodam ilmu spiritual. Biasanya diwariskan kepada mereka yang memiliki garis keturunan leluhur spiritual atau orang-orang yang menjalani laku batin secara mendalam. Hodam ini seringkali membantu dalam memahami ilmu hikmah, mempercepat pembelajaran kebatinan, atau bahkan membimbing dalam perjalanan spiritual yang lebih tinggi. Dan bagaimana mengetahui apakah memiliki hodam warisan? Tidak semua orang menyadari bahwa dirinya memiliki hodam warisan. Terkadang, tanda-tandanya muncul dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Beberapa ciri yang sering dialami oleh pewaris hodam antara lain: mimpi bertemu sosok misterius. Leluhur seringkali berkomunikasi melalui mimpi. Jika sering bermimpi bertemu orang tua berjubah, kakek nenek yang tidak dikenali, atau sosok yang memberi wejangan, bisa jadi itu adalah hodam yang sedang mencoba berinteraksi, sering mengalami kejadian aneh tapi positif. Misalnya, selalu selamat dari bahaya tanpa alasan yang jelas, menemukan jalan keluar dari masalah berat dengan cara yang tidak disangka, atau merasa dilindungi dalam kondisi tertentu, peka terhadap energi gaib, tiba-tiba merasakan hawa dingin,
bulu kuduk berdiri, mencium bau wangi yang muncul tanpa sebab, atau bahkan mendengar bisikan halus yang memberikan petunjuk, terbuka jalannya dalam ilmu hikmah atau kebatinan. Mereka yang memiliki hodam warisan seringkali lebih mudah memahami ilmu batin, lebih cepat merasakan efek dari amalan spiritual, atau bahkan mendapatkan ilmu tanpa harus belajar secara langsung. Namun, tidak semua hodam akan menunjukkan dirinya begitu saja. Ada yang masih tersegel karena belum waktunya untuk aktif, atau karena pewarisnya belum siap secara spiritual untuk membangkitkan atau berkomunikasi dengan hodam warisan. Diperlukan laku khusus dan ritual tertentu agar hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib bisa selaras. Memanggil hodam warisan leluhur bukan sekadar menjalankan ritual, tetapi juga upaya untuk menyelaraskan energi diri dengan warisan gaib yang telah ada sejak zaman dahulu. Tidak semua hodam bisa langsung hadir, karena ada tata cara khusus yang harus diikuti dengan penuh kesungguhan dan niat yang tulus. Waktu yang tepat. Waktu pelaksanaan ritual sangat mempengaruhi keberhasilannya. Malam tertentu memiliki energi khusus yang lebih kuat dalam membuka gerbang komunikasi dengan alam gaib. Biasanya, ritual ini dilakukan pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, karena pada saat itu energi spiritual lebih mudah terkoneksi. Selain itu, bisa juga dilakukan saat malam sepi, ketika suasana benar-benar tenang dan tidak banyak gangguan. Tempat ritual harus dalam keadaan bersih dan suci. Sebaiknya dilakukan di ruang yang tenang, seperti kamar pribadi atau tempat yang sering digunakan untuk bertirakat. Jika memiliki tempat khusus yang diwariskan oleh leluhur, seperti pendopo, rumah pusaka, atau lokasi petilasan, tempat itu lebih baik karena memiliki energi warisan yang lebih kuat. Jika tidak memungkinkan, bisa juga dilakukan di tempat terbuka yang hening, seperti tepi sungai, gua, atau pekarangan rumah yang jarang dilalui orang. Yang penting, tempat tersebut memberikan kenyamanan batin dan tidak terganggu oleh suara atau aktivitas lain. Beberapa sarana pendukung digunakan untuk memperkuat energi dalam ritual pemanggilan hodam warisan leluhur. Sarana ini tidak selalu harus lengkap, tetapi keberadaannya bisa membantu mempermudah proses ritual, dupa atau kemenyan, sebagai media untuk menarik energi halus dan menguatkan suasana ritual. Minyak bisa berupa minyak misik, jafaron, atau minyak warisan leluhur yang biasa digunakan dalam ritual kebatinan. Air putih, air yang telah didoakan atau diberi doa tertentu untuk membersihkan energi negatif benda warisan leluhur. Jika ada, seperti keris, batu akik, rajah, atau benda pusaka lainnya yang memiliki energi leluhur di dalamnya. Sebelum memulai ritual, tubuh harus dalam keadaan bersih secara lahir dan batin. Mandi suci dilakukan dengan air yang telah diberi doa atau dicampur dengan bunga tertentu, seperti melati, mawar, dan kenanga. Air ini berfungsi untuk membersihkan aura dan membuka energi spiritual agar lebih peka terhadap kehadiran hodam. Sebelum ritual, disarankan menjalankan puasa sebagai bentuk tirakat dan penguatan energi batin. Puasa bisa berbeda-beda tergantung ajaran yang diwariskan oleh leluhur. Mutih, hanya makan nasi putih dan air putih dalam jangka waktu tertentu. Pati geni, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama sehari semalam untuk menguatkan energi spiritual. Puasa weton, puasa pada hari lahir sendiri sebagai bentuk penyelarasan diri dengan energi gaib saat malam tiba. Duduk dengan posisi yang nyaman di tempat yang telah disiapkan. Niatkan dalam hati untuk berkomunikasi dengan hodam warisan leluhur dengan penuh penghormatan dan ketulusan. Mantra pemanggilan diucapkan dengan suara perlahan namun penuh keyakinan. Mantra bisa berbeda tergantung dari ilmu yang diwariskan oleh leluhur. Ada yang menggunakan bahasa Jawa kuno, ada pula yang menggunakan bahasa Arab atau mantra dalam bahasa Sanskerta. Jika memiliki doa khusus yang diberikan oleh guru spiritual atau leluhur, gunakan doa tersebut karena sudah memiliki hubungan energi yang kuat. Jika ritual dilakukan dengan benar dan sesuai dengan laku tirakat yang tepat,
maka tanda-tanda kehadiran Khodam akan mulai terasa. Tanda-tanda ini bisa berbeda pada setiap orang, tergantung seberapa kuat hubungan spiritual yang dimiliki dengan Khodam tersebut. Yang pertama, hawa dingin. Tiba-tiba merasakan udara di sekitar berubah menjadi lebih dingin. Yang kedua, getaran di tubuh. Bisa berupa kesemutan di tangan, gemetar tanpa sebab, atau merasakan energi yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, suara bisikan halus. Terkadang ada suara yang terdengar dalam batin, seperti memberikan petunjuk atau menyebutkan sesuatu. Aroma wangi, bau wangi seperti bunga melati, cendana, atau minyak misik yang muncul tiba-tiba tanpa ada sumbernya. Jika tanda-tanda ini mulai terasa, tetaplah tenang dan jangan takut. Khodam warisan leluhur hadir bukan untuk menakuti, tetapi sebagai bagian dari energi yang telah terhubung sejak zaman nenek moyang. Ritual memanggil Khodam warisan leluhur adalah cara untuk menyambungkan diri dengan energi gaib yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukan sekadar kepercayaan, melainkan bagian dari ilmu kebatinan yang telah diamalkan oleh para leluhur sejak zaman dahulu. Namun, harus dipahami bahwa ritual ini bukan untuk coba-coba. Tidak semua orang memiliki Khodam warisan, dan tidak semua Khodam bisa dipanggil dengan mudah. Setiap orang memiliki garis spiritual yang berbeda, tergantung dari warisan energi leluhur yang mengalir dalam dirinya. Jika ritual dilakukan dengan benar, Khodam akan hadir dengan tanda-tanda yang jelas. Bisa berupa hawa dingin yang tiba-tiba muncul, getaran dalam tubuh, suara bisikan, atau aroma wangi yang tidak biasa. Saat tanda-tanda ini terasa, tetaplah tenang dan jangan takut. Kehadiran Khodam bukan untuk menakuti, tetapi sebagai bentuk penyelarasan energi antara dunia nyata dan dunia gaib. Banyak orang yang merasakan manfaat setelah berhasil menyelaraskan diri dengan Khodam warisan leluhur. Ada yang merasa lebih kuat secara spiritual, lebih tenang dalam menghadapi hidup, dan bahkan mendapatkan perlindungan dari bahaya yang tidak kasat mata. Ada juga yang merasa lebih mudah dalam mencari rezeki, karena energi leluhur membukakan jalan bagi usaha dan pekerjaan yang ditekuni. Namun, sekali lagi, jangan pernah memaksakan atau memanggil Khodam tanpa kesiapan batin yang cukup. Hubungan dengan Khodam harus dibangun dengan kesungguhan hati, penghormatan, dan kesabaran. Jika ada yang merasa pernah mengalami tanda-tanda kehadiran Khodam, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Silakan utarakan keluh kesah hidup dengan singkat di kolom komentar dengan menuliskan angka 99. Angka ini memiliki makna yang agung dan mulia. Dengan menyebut angka 99, hajat dan impian yang sedang diperjuangkan akan lebih dekat dengan kenyataan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa menjadi jalan untuk memahami lebih dalam warisan spiritual leluhur. Tetaplah menjalani laku dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Salam semula jadi wassalam.